Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat dan Pak Fasilitator serta Pak pengajar praktik yang terhormat. Saya Nuni Silvana Kasman, calon guru penggerak angkatan ke-7 Ambon Maluku. Kali ini saya akan mempresentasikan modul 1.4.A.8 tentang koneksi antar materi budaya positif, dengan tujuan pembelajaran khusus adalah calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan yang kedua, calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Pada modul 1.4 ini, saya telah mempelajari tentang budaya positif yang meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sehingga peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah akan saya terapkan sebagai wujud aksi nyata saya di lingkungan sekolah saya. Peran saya sebagai seorang guru dalam menciptakan suatu lingkungan positif adalah sangat penting. Tentu saja saya akan menjadi contoh dan teladan bagi anak didik saya dengan cara menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam lingkungan sekolah, misalnya saling bekerja sama, saling mendukung sesama warga sekolah, sehingga dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik dalam warga sekolah dan akan terbentuk budaya positif. Saya akan menjadikan diri saya sebagai Ingarso Suntolodo, Ingmadia Mangun Karso, Tuturi Handayani, dan sebagai guru kita diibaratkan seperti seorang petani yang menanam padi. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Sedemikian saya akan memperlakukan anak didik saya menjadi demikian. Saya akan menanamkan ilmu pendidikan, memberikan tuntunan kepada anak didik saya agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, dan tentu saja dengan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam diri mereka, berpikiran yang baik dan bertingkah laku yang baik. Dan tentu saja guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak secara utuh dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Selama berproses di ruang kelas, budaya positif ini sudah dijalankan dalam lingkungan sekolah, namun saya belum tahu bahwa yang saya lakukan ini adalah termasuk budaya positif. Dan setelah saya mempelajari budaya positif pada program guru penggerak ini, banyak hal mulai saya pahami tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya memahami bahwa budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dengan baik, misalnya saling memberi salam ketika berpapasan dengan orang lain. Salah satu bentuk budaya positif di sekolah, tepatnya di kelas, adalah adanya kesepakatan kelas. Guru memiliki nilai dan peran yang sangat penting bagi anak didiknya, karena menurut murid, gurulah teladan mereka. Guru menjadi contoh dan teladan bagi anak didik mereka. Dalam menjalankan tugas pendidikan, tentu saja guru memiliki harapan masa depan terhadap anak didiknya. Ada visi guru yang telah disepakati agar anak didik dapat menjadi anak. Saya sangat bangga dan senang menjadi bagian dari calon guru penggerak.
karena di sini saya belajar banyak hal. Satu modul telah saya pelajari dengan banyak ilmu pengetahuan. Saya juga belajar berbagi pengetahuan, berkolaborasi dengan guru-guru dari sekolah lain, belajar membuka diri, menerima pendapat dan masukan dari orang lain. Pada modul 1 ini, saya telah mempelajari tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dengan banyak filosofinya, tentang guru sebagai Ingarso Suntulodo, Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Guru juga diibaratkan sebagai seorang petani. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian pendidikan dan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian pada modul 1.2, saya juga belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Melihat peranan nilai sangat penting dalam kehidupan tingkah laku sehari-hari, maka rasanya penting bagi seorang guru penggerak untuk bisa memahami dan menjiwai nilai-nilainya sebagai seorang guru penggerak. Guru penggerak diharapkan untuk memimpin dan mengelola perubahan. Pada modul 1.3, saya telah belajar tentang visi guru penggerak. Di dalamnya menjelaskan tentang inquiry apresiatif, yakni suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Dan kemudian membuat satu pernyataan prakasa perubahan yang dituangkan dalam bagja, yakni buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dan materi terakhir pada modul 1 ini adalah budaya positif, terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan plus, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Kemudian pada modul 1.2, saya juga belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Melihat peranan nilai sangat penting dalam kehidupan tingkah laku sehari-hari, maka rasanya penting bagi seorang guru penggerak untuk bisa memahami dan menjiwai nilai-nilainya sebagai seorang guru penggerak. Guru penggerak diharapkan untuk memimpin dan mengelola perubahan. Pada modul 1.3, saya telah belajar tentang visi guru penggerak. Di dalamnya menjelaskan tentang inquiry apresiatif, yakni suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Dan kemudian membuat satu pernyataan prakasa perubahan yang dituangkan dalam bagja, yakni buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dan materi terakhir pada modul 1 ini adalah budaya positif, terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan plus, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang koneksi antara materi untuk modul 1.4 ini.
dan dikaitkan juga dengan modul 1. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi suatu manfaat bagi diri saya dan juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih.